Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dan RRI Rimbaraya. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, saya sudah tersambung dengan Kepala BNN Kabupaten Gayo Bapak Fauzul Iman STMT. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya untuk pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, kabarnya masih di Pekanbaru ya Pak ya? Iya. Dalam rangka menghadiri Hari HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi puncak HANI-nya di Riau. Baik. Bang. Baik, ya berkenaan dengan itu tentu kita akan ngobrol ini Pak terkait dengan Kabupaten Gayo Luas atau utamanya ini BNN Kabupaten Gayo Luas dalam menjadikan Kabupaten Gayo Luas itu bersih dari narkoba. Nah, Pak Fauzul mungkin bisa dijelaskan Pak, ini ada upaya-upaya apa sebenarnya yang sudah dilakukan Kabupaten Gayo Luas ini Pak untuk menjadikan negeri berjuluk Seribu Bukit ini menjadi bersih dari narkoba Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Bang Rian ya atas kesempatannya. Sebelumnya kita sapa dulu pemerintah, baik itu masyarakat Aceh Tengah, Bandung Muria, dan Gayo Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa dalam hal mewujudkan Indonesia bersinar, tentunya tidak serta-merta bisa kita laksanakan apabila desa atau kabupaten itu belum bersinar. Jadi upaya ini memang sudah kita lakukan dan kita awalnya memang harus melakukan sinergi dan berkolaborasi karena kejahatan narkoba ini adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang dilakukan itu secara masif dan terstruktur, Bang Rian. Jadi dalam hal melawannya tentunya kita harus melakukan sinergi dan kolaborasi. BNN mungkin tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam hal mewujudkan Kabupaten Gayo Luas bersinar atau Indonesia bersinar. Jadi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program BNK yang ada, tentunya kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, ulama, pemuda, dan masyarakat itu sendiri. Banyak hal memang yang sudah kita lakukan, baik dengan sistem rehabilitasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, juga dengan pemberantasan. Untuk desa-desa yang mau kita deklarasikan atau kita wujudkan desa bersinar, tentunya Bang Rian kita perlu data kawasan dulu. Jadi di data kawasan ini nanti kita bisa tahu apakah desa itu rawan narkoba atau waspada atau aman daripada narkoba. Tentunya semenjak saya di Kepala BNK ini, pemetaan kawasan rawan narkoba yang kita lakukan itu belum ada yang istilahnya aman daripada narkoba, Bang Rian. Minimal dia waspada terhadap penyalahgunaan narkoba atau perdagangan gelap narkoba di desa tersebut. Yeah. Dan keadaan begitu kita mengetahui kawasan rawan narkoba atau di desa itu, tentunya kita perlu berkolaborasi dan sinergi dengan kepala desanya. Kepala desa, yaitu setelah itu aparatnya dan masyarakatnya. Dan di situ nanti kita membuat strategi-strategi baik terhadap masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan narkoba atau masyarakat itu yang sudah menjadi kurir dan dia melakukan perdagangan gelap di desa itu. Tentunya ini hasil dari diskusi kita dengan kepala desa dan aparatur desa, dan juga kita libatkan
Babinsa, Babin Kamtibmasnya. Jadi semua keadaan real desa itu terhadap penyalahgunaan narkoba itu akan kita dapatkan. Contohnya seperti salah satu desa ada di Gaylues, ya seperti desa Kutalintang, misalnya kita umpamakan itu memang sistem yang kita laksanakan selain membentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat, ya, juga kita masuk melalui program pemberdayaan masyarakat, di mana kita menginginkan suatu pekerjaan baru bagi masyarakat di situ, ya, kewirausahaan baru bagi masyarakat di situ, agar dia tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba. Dan hal yang kita lakukan ini sesuai dengan kearifan daripada desa tersebut. Contohnya seperti kemarin, dalam hal mewujudkan desa bersinar di desa Kutalintang itu kita mengambil data keadaan karakteristik daripada desa tersebut. Kemarin Pak Desa bilang bahwa di sini sebetulnya kearifan lokalnya masyarakat kita banyak kolam, cuman di Kutalintang tidak ada produksi ikan karena masyarakat kita masih tidak mampu untuk membeli pelet ikan, misalnya. Jadi hal demikian mungkin kita sepakat dengan kepala desa, dengan ketua BMK, Babin Kamtibmas, Babinsanya untuk membuat suatu produk yang kira-kira bisa meningkatkan pendapatan per kapita daripada masyarakat itu sendiri. Nah, karena dari hasil pemetaan kawasan itu kita dapatkan memang banyaknya pengangguran di desa Kutalintang, maka banyak masyarakat di situ yang terjerumus terhadap kultivasi ganja, juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentunya kita berharap dengan adanya BIMTEK Lab Skill atau kewirausahaan yang akan kita buat ini harus didukung oleh aparatur atau kepala desa itu sendiri. Jadi kemarin kita sudah komitmen bahwa nanti kalau sudah ada produk baru dari BMK itu agar kepala desa juga membuat resam. Artinya resamnya ya semua masyarakat Kutalintang yang memiliki kolam itu ya kalau misalnya dia mau peternak ikan harus membeli misalnya peletnya ke BMK. Jadi di situ UMKM atau home industry yang akan kita laksanakan ya bisa berjalan. Dan memang kan kita ketahui bahwa dana UMK itu kan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak ada produk yang dijual, jadi saya kira sulit untuk menggerakkan roda BMK itu sendiri, Bang Rudi. Ya. Itu kira-kira. Baik. Untuk sinergitas yang seperti Bapak paparkan di awal, di sana seperti apa nih Pak? Sinergitas dan kolaborasi apakah sudah berjalan dengan baik gitu Pak? Ya, insya Allah ya kita sudah bersinergi dengan Pemda melalui Pak Bupati ya, yaitu dengan TNI Polri, Pak Dandim, Pak Kapolres gitu kan, dan Forkopimdanya yaitu kepala dinasnya gitu untuk mensosialisasikan program-program yang akan kita lakukan dalam hal mewujudkan Kabupaten Gayo Luas bersinar. Jadi selain kewirausahaan kita juga ada melaksanakan satu program nasional yaitu program Grand Design Alternative Development atau yang kita singkat GDAD. Jadi ini program ini memang kita laksanakan bagaimana cara kita agar kultivasi ganja yang ada di Kabupaten Gayo ini bisa kita tekan dan masyarakat kita sadar akan hukum. Tentunya sistem yang kita lakukan pelaksanaannya adalah dari hulu sampai hilir, di mana dari hulu ini kita melakukan seperti yang kita katakan tadi, bagaimana kita meyakinkan masyarakat itu sendiri dengan melakukan sinergi baik dari pemerintahnya, Forkopimdanya juga aparatur desanya. Dan yang paling perlu juga ya memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, setelah itu nanti setelah kita sinergi, kita melakukan mengimplementasikan
program GKG tersebut. Dan ini pun kita tidak terlepas dari keinginan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kearifan lokal kita. Jadi sebelum kita mengganti tanaman ganja dengan kopi, memang kita sering melakukan edukasi, sering berdiskusi apa kira-kira tanaman yang permanen, ya, yang bisa merubah mindset masyarakat kita dari mantan petani ganja ke petani produktif, dan kita bisa melakukan kultivasi ganja dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gayo Luas. Ya. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan mendapat dukungan dari pemerintahnya, dari Pemdanya, dari Forkopimda, dan dari masyarakat. Setelah itu mungkin ya terkait dengan itu kita kehilirnya ya tetap berpikir bagaimana supaya hasil kopi ini bisa meningkatkan ekonomi per kapita daripada masyarakat kita. Tentunya hal ini kita lakukan dengan sistem kemitraan. Jadi sebelum kita melakukan kemitraan, tentunya kita harus memiliki wadah dulu. Makanya kemarin ada beberapa mantan pecandu narkoba, mantan petani ganja kita kumpulkan. Kita membuat wadah namanya koperasi, ya, koperasi Kopi Gayo Mountain Loser, untuk bisa berhubungan dengan pihak luar dalam hal menjual hasil kopi tersebut. Insya Allah memang dengan kegigihan kita bersama-sama, kita berupaya meyakinkan PT Ujang Jaya Internasional yang berada di Sumatera Utara, ya, untuk bisa bekerja sama dengan kita dalam hal membeli hasil kopi. Nah gitu, Pak, ya. Ya. Ini setelah ada kehadiran BNN di Kabupaten Gayo Luas, pola pikir masyarakat pasca kehadiran BNN di sana apakah sudah banyak berubah ini, Pak? Ya, Bang Rian, insya Allah ya, karena sistem edukasi atau sosialisasi yang kita lakukan kepada masyarakat kita itu berlapis. Artinya di kalangan remaja, di kalangan mahasiswa, ya, di kalangan di kalangan pemuda, atau memang di kalangan mereka yang pernah terlibat di penyalahgunaan narkoba. Ya. Nah, selain itu juga kita meminta agar para ulama atau tokoh-tokoh masyarakat kita ikut juga berkampanye tentang bahaya narkoba ini. Dan ini sudah kita lakukan juga, seperti kita sering melakukan kegiatan misalnya pencegahan dini, itu dari kalangan masyarakat sampai ke pegawai negeri, ya. Kadang-kadang ya dengan kerjasama dengan TNI Polri juga kita lakukan. Nah, setelah itu ada juga bimbingan teknis terhadap ibu-ibu rumah tangga. Karena sesuai dengan hasil survei BNN-RI sama BRIN itu penyalahgunaan narkoba itu di tingkat ibu-ibu itu ya, kalau nggak salah saya di peringkat ketiga secara nasional. Tentunya kalau hal ini kita diamkan, bukan tidak mungkin ibu-ibu yang ada di Gayo Luas pun bisa terlibat, Bang Rian. Makanya kita ada melakukan BIMTEK ketahanan keluarga anti narkoba. Itu khusus kita undang orang tua dan anaknya gitu, Pak Rian. Baik. Hingga akhirnya menghantarkan BNN bersama dengan PT Ujang Jaya Internasional mendapatkan penghargaan ya atas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kira-kira harapan ke depan seperti apa ini, Pak? Ya, dengan dapatnya penghargaan dari BNN-RI, ya, terkhusus di Deputi Dayamas, tentunya kita sudah bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu lagi menanam ganja untuk kaya. Cukup dengan menanam kopi, karena kalau sudah terlibat penyalahgunaan narkoba atau kultivasi ganja, ini bisa
merusak masa depan diri sendiri juga keluarga. Tentunya kami berharap kepada masyarakat Gayo Luas ya agar tidak lagi menanam ganja dan ramai-ramai menanam kopi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita dan masyarakat terhindar daripada hukuman narkoba itu sendiri, Bang Abang. Baik. Terima kasih banyak wawancaranya untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Fauzul. Ya, Marian, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional. Semoga dengan pelaksanaan Hari Hani ini masyarakat kita bisa tersadarkan dan kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia bersinar, khususnya Kabupaten Gayo Luas bersinar. Ya. Baik, terima kasih Pak Fauzul, Kepala BNN Kabupaten Gayo Luas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang.